Selamat hari Minggu. Ada damai sejahtera. Tolong tampilkan temanya. Ini dosen betul ini. Mari kita baca sama-sama. Dalam Kristus Yesus, gereja menampakkan diri dalam ketakutan dan khawatir, hadirkan. Yang bagian terakhir, jemaat Tuhan harus keras ya. Bersama Kristus Yesus, gereja menampakkan diri dalam ketakutan dan khawatir, hadirkan. Amin. Jadi hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan tentang setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Selesai Yesus menampakkan diri, gereja sebagai bagian dari pelayanan Yesus harus menampakkan diri. Di dalam gereja itu ada keluarga. Keluarga harus menampakkan diri. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Kita akan mulai. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Saya merasa keren tiba-tiba pakai ini alat ini ya. Terima kasih. Tolong foto dulu sebentar ya. Ya. Demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen diajarkan untuk selalu memiliki damai sejahtera. Orang Kristen selalu dituntut harus merasakan sukacita. Tidak peduli apapun alasannya, tidak peduli apapun keadaannya, tidak peduli apapun yang dihadapinya, dan tidak peduli dia bertemu dengan siapa. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Kenapa harus ada peristiwa cerita penampakan dalam kitab-kitab Injil dan kesaksian para rasul? Karena iman pun perlu bukti. Iman pun perlu bukti. Makanya cerita tentang kebangkitan Yesus itu selalu diikuti dengan peristiwa penampakan Yesus, bukan hanya kepada 1-2 orang. Kalau dalam hukum, saksi butuh 1, 2, 3 dan seterusnya. Saksi yang ada di tempat, saksi ahli, keterangan forensik dan segala macam. Tapi yang berkaitan dengan peristiwa kehadiran Yesus, apakah ada ahli forensik? Tidak ada. Jelas-jelas semua orang menyaksikan Yesus ketika dibunuh itu disalib dan lambungnya ditusuk,
tubuhnya disiksa, tangan dan kakinya dipaku. Itu bukti. Dan itu hal yang terjadi. Tapi peristiwa kebangkitan selalu dipertanyakan, benar tidak Yesus bangkit? Makanya setelah kebangkitan dimunculkan beberapa orang yang menjadi saksi. Kalau selama yang kita tahu Yesus hanya bersaksi kepada murid-murid ya. Pernahkah kita baca dalam bagian Alkitab Yesus menampakkan diri kepada 500 orang? Ini agak berbanding ya. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi setelah dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada 500, tidak sampai setengah bagian. Kenapa? Supaya yang menyaksikan penampakan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya melakukan tugas-tugas pengutusan itu. Kenapa? Karena agak berbeda. Kalau orang yang bersaksi tentang makan, agak beda ya. Ini beda nih. Orang yang bersaksi tentang menerima makan, dan orang yang bersaksi melihat orang yang menampakkan diri setelah kebangkitan. Agak beda nih. Sekarang kita kembali kepada topik tentang damai sejahtera. Saya mau ulik sedikit. Ini kan kalau kita ngomong damai sejahtera kan umum dan luas. Pernahkah kita merasa takut ketika kita kehilangan orang yang kita sangat kasihi? Saya tidak tanya tentang sedih. Sedih itu pasti ada. Tapi yang saya mau tanyakan, pernah kita tidak merasa takut? Pernah tidak merasa khawatir? Setelah itu kita menyendiri. Setelah itu kita menepi, kita mencari tempat untuk diri kita sendiri. Pernah? Jangan ragu, murid-murid Yesus pun mengalami hal itu. Dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, bahkan seminggu setelah Yesus bangkit pun, mereka masih berkumpul bersama, masuk di suatu tempat, mengunci pintu. Kenapa? Apakah masih karena peristiwa duka? Tidak. Kita baca di ayatnya yang ke-19, karena mereka takut. Ketakutannya terhadap siapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Kalau mahasiswa teologi takut lihat saya, mahasiswa STT takut lihat saya kalau apa? Masuk kelas, kasih tugas, kasih buku bacaan, kasih bahan presentasi. Tapi kalau mereka ketemu saya di gereja, mereka tidak takut. Mereka datang salaman, Ibu. Nah. Kenapa takut? Karena dalam pikiran para murid, Yesus saja yang seorang rabi, seorang yang punya pengaruh, yang sudah bertemu dengan orang banyak, yang menyatakan diri sebagai anak Allah, menyatakan diri sebagai Mesias itu, ternyata bisa menderita, ternyata bisa ditangkap, ternyata bisa dihina, bisa dicaci, bahkan terakhir bisa dibunuh dan mati disalib. Apalagi kita orang-orang yang mengikuti Yesus ini. Kalau Yesus saja bisa mati, kita juga pasti bisa. Kita kunci diri saja, kita sembunyi sambil kita pikirkan caranya bagaimana. Ketakutan itu yang membuat mereka bersama. Tapi apakah dalam ketakutan itu saat mereka bersama ada damai sejahtera? Ingat Bapak Ibu, Paulus katakan, di dalam ketakutan tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih. Yesus ini sangat tahu waktu yang tepat. Pintu terkunci, tiba-tiba dia datang. Apa ya Yesus katakan? Kasih keras. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu sapaan yang bisa disampaikan pada saat bertemu ataupun pada saat berpisah. Apakah mereka masih takut? Takut, kenapa? Karena ketakutan itu, karena khawatir mereka melupakan apa Yesus pernah sampaikan dulu. Bahwa dia akan mati, bangkit dan menampakkan diri naik ke surga, lupa. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, banyak hal yang sudah pernah kita ketahui, kita lupakan.
Jadi Yesus datang, Yesus bilang, Shalom Aleihim. Damai sejahtera bagi kamu. Apa makna Shalom Aleihim? Kalau dalam perjanjian lama dipakai Shalom Aleihim untuk menyatakan kehadiran seseorang itu harus membawa damai. Dan ketika saya bertemu dengan orang lain, orang itu pun merasakan damai. Dalam perjanjian baru, damai sejahtera itu bahasa Yunaninya Irenen. Tapi kenapa Yesus dan para rasul tidak memakai kata Irenen? Karena sejahtera, damai dalam kata Irenen sifatnya lebih materialistis. Apa yang nampak? Sedangkan Shalom Aleihim dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama yang dipakai terus oleh Yesus, bahkan dipakai oleh orang Kristen sampai saat ini, Shalom Aleihim. Damai sejahtera yang bersifat ilahi, yang turun tanpa melihat keadaan secara materialistis. Saya merasakan damai sejahtera sukacita kalau saya mendapatkan uang. Betul, artinya kita bersyukur. Saya merasakan damai dan sukacita kalau pasangan yang saya inginkan menjadi jodoh saya. Saya merasakan damai sejahtera kalau apa yang saya kasih kepada teman saya, keluarga saya, mereka ingat dengan baik. Bukan itu ukuran Shalom Aleihim. Shalom Aleihim adalah suasana yang dibawa oleh seseorang bertemu dengan orang lain, membuat orang lain merasakan sukacita. Tapi saat Yesus mengatakan Shalom Aleihim, murid-murid di ayatnya yang ke-20 masih mengatakan, bukti dulu. Akhirnya apa yang Yesus bilang? Lihatlah tubuhku dan lambungku. Setelah bukti-bukti itu, bukti secara fisik yang kasat mata, baru mereka bersukacita. Di ayat berikutnya Yesus masih bilang apa? Shalom Aleihim. Supaya sukacita damai sejahteramu itu bukan hanya berdasarkan pada apa yang manusia lihat. Tapi sukacita damai sejahtera itu dibawa karena apa? Kehadiran Yesus secara ilahi. Kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, Yesus datang dengan dua kondisi yang berbeda, menyatakan damai. Sebelumnya dia mengatakan damai sebagai seorang yang dieluk-elukan, pengajarannya diterima, mujizatnya dia kasih. Siapa yang buta sembuh, siapa yang sakit sembuh. Damai sejahtera kan manusia kan? Senang toh? Ada yang mati, tiba-tiba Yesus bilang, talitakum, bangun, damai sejahtera, sukacita. Kali ini Yesus datang dengan suasana yang berbeda, dengan fisik yang tidak sama. Tangannya masih ada bekas, lambungnya masih bekas dilubangi, tapi Yesus tetap mengatakan Shalom Aleihim. Dengan kondisi yang berbeda, tapi dengan kepribadian, dengan karakter, dengan seseorang yang tetap sama, yaitu Yesus yang menepati janjinya menjadi utusan Allah, menghadirkan damai sejahtera. Kita sisir sedikit lagi ke bawah. Ayat 21. Setelah mengatakan damai sejahtera, Yesus bilang, sama seperti Bapa telah mengutus aku pun mengutus kamu. Kenapa? Setiap orang yang menyaksikan penampakan Yesus, dia yang akan memberitakan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kurang lebih Alkitab mencatat 12 kali Yesus menampakkan diri sebelum kenaikannya ke sorga. Kita bisa bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita bisa bandingkan cerita di situ. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kisah penampakan yang kedua, para wanita yang kembali dari kubur. Kenapa harus wanita-wanita duluan ya?
Dalam hati ada jawaban. Saya hanya memberikan opsi. Yang pertama, perempuan bisa memberikan keyakinan tentang apa yang mereka lihat. Ya, kalau di zaman modern, biasanya informasi paling cepat dan valid adalah melalui para perempuan. Minta maaf kalau ada yang nama Maria dan Magdalena. Memang nama yang viral pada masa itu adalah Maria dan Magdalena. Kalau sekarang yang viral itu Komang. Terkomang-komang. Ya. Ada lagi yang viral, Adele. Penyanyi. Kalau saya tidak terkenal, hanya terkenal di kalangan mahasiswa. Kalau Ibu Adele muncul, tidak ada damai sejahtera lagi mereka. Tidak ada sukacita lagi mereka. Mahasiswa kadang-kadang saya biasa buat begitu. Kenapa? Sukacitamu jangan bergantung pada kehadiran orang. Tapi kamu yang harus menghadirkan sukacita itu. Ibu ini, no. Ukuran sukacita itu, shalom alehim, bukan irenen. Patokan damai sejahteramu itu bukan pada siapa orang yang ada di depanmu. Jadi jangan terlalu baper. Jangan cepat tersinggung, ya. Jangan cepat patah hati, putus asa. Kalau orang membuatmu terluka dan kecewa tidak bisa membuatmu damai sejahtera, rayu kembali dia. Mama bawa damai sejahtera. Nanti kalau ada anak, kasih nama damai. Anak pertama. Anak kedua, sejahtera. Anak ketiga, sukacita. Anak keempat, irenen. Kekasih Tuhan. Saya bayangkan pada waktu itu kalau saya yang jadi Maria Magdalena. Pasti yang saya bawa duluan apa? Babi. Ikan babi dulu. Kenapa? Hai, saya punya Tuhan, dia sudah bangun. Saya bawa kain. Terakhir baru moke. Ini salah satu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak bisa menipu itu. Kadang damai sejahtera yang sifatnya budaya, adat istiadat, kita sama ratakan dengan damai sejahtera yang sifatnya ilahi. Kita lebih senang kumpul-kumpul, duduk, minum mabok, ciu. Habis itu rekam video, viral berkelahi lagi. Banyak kasus yang ditangani oleh kepolisian itu kasus penganiayaan dan perkelahian bukan orang lain. Mbah sepupu, pangkat anak, pangkat om, tante dengan penakan. Bayangkan kalau waktu itu Maria Magdalena sudah pakai Facebook atau story WA. Dia pasti akan foto story itu batu kubur terguling. Atau bayangkan waktu itu para wanita yang dari kubur, mereka bertemu dengan malaikat, pasti mereka ajak selfie. Untuk apa? Bukti. Karena bagi kita bukti-bukti tentang hal yang membawa keyakinan dan sukacita harus bersifat kasat mata. Itu bukan damai sejahtera yang ilahi, damai sejahtera yang irenen. Makanya Yesus katakan 2 kali, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang pertama supaya kamu jangan takut, yang datang ini bukan hantu. Yang datang ini saya Yesus yang pernah omong tentang janji ini. Yang kedua, setelah pertemuan ini kamu keluar dengan damai sejahteramu itu, Allah mengutus saya utus kamu. Untuk apa? Kasih tahu ini damai sejahtera. Kasih tahu pengikut-pengikut kita. Kasih tahu orang-orang ini jangan takut lagi, saya sudah bangkit. Yang bangkit ini lebih dari apa yang kalian lihat. Makanya damai sejahtera bagi kamu. Setelah sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus. Sebelumnya Yesus tidak pernah mengatakan itu. Setiap Yesus selesai melakukan mukjizat, apa yang Yesus bilang?
Jangan ceritakan apapun. Tapi setelah kebangkitan, Yesus bilang apa? Dengan berani. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi tidak bisa kita singkirkan kisah penampakan ini dari peristiwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sisir ayat berikutnya Bapak Ibu, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Menghembusi itu dalam bahasa Yunaninya, hempaso. Hempaso itu seperti saya memberikan energi kepada orang lain di sekitarnya saya. Dan kata terimalah itu berarti dengan leluasa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan tidak ada penolakan dari para murid. Kenapa? Ada sukacita tadi. Terimalah Roh Kudus. Bukan roh yang lain ya. Beda kalau roh yang lain. Kalau roh yang lain itu roh pemberontakan, roh kemunafikan, roh pengkhianatan. Itu roh-roh yang mengganggu damai sejahtera dan sukacita. Ayat berikut Bapak Ibu, masih sambungan. Setelah terimalah Roh Kudus, Yesus bilang, jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengampuni dosa? Karena orang yang menerima Roh Kudus, hidupnya dikuduskan, dia diutus. Bagaimana kita tahu bahwa kita hidup sudah dikuduskan? Ya pertobatan. Para murid hari ini mengalami pertobatan. Kenapa? Ketakutan itu membuat orang melupakan semua kebaikan dan ajaran Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sesuai dengan tema hari ini yang kita sudah lihat bersama Kristus Yesus. Saya pakai kata Kristus Yesus, bukan Tuhan Yesus, karena Kristus itu kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan. Bersama Kristus Yesus, gereja menampakkan diri. Kenapa? Untuk apa? Karena dalam gereja ada banyak jemaat kita yang takut dan khawatir dengan hidupnya. Karena di dalam gereja ini semua orang datang membawa beban hidupnya. Apakah ada yang datang dengan pergumulan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan? Ada kan? Hanya banyak dari kita memilih untuk tetap bersukacita. Betul bersukacita, tapi penting jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran di hadapan Tuhan itu membuka banyak tempat dalam hidup kita untuk terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Yesus menampakkan diri supaya kekhawatiran dan ketakutan itu diganti dengan Shalom Aleihim. Yesus hadir menampakkan diri supaya kekhawatiran dan ketakutan itu diganti dengan tugas pengutusan. Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid dalam keadaan takut, gelisah, dan khawatir. Untuk apa? Supaya mereka menerima sukacita. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam keadaan takut, gelisah, dan khawatir. Supaya apa? Supaya mereka menerima Roh Kudus dan tugas pengutusan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak ketakutan dalam hidup kita. Bukan karena hari sudah malam. Apa yang membuat kita takut? Pasti ketakutan secara materialistis ya. Ya? Tapi pernahkah kita mengalami ketakutan kalau tidak ada damai sejahtera? Pernahkah kita ketakutan kalau kita tidak bisa menghadirkan sukacita? Mari kita belajar menjadi gereja dan keluarga yang menampakkan diri dari firman Tuhan ini. Yang pertama,
Gereja adalah gambaran Kristus membawa damai sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, keluarga adalah mitra Kristus mewujudkan damai sejahtera. Yang ketiga, gereja dan keluarga menampakkan diri mewujudkan damai sejahtera. Bagaimana gereja menampakkan diri melihat situasi dan ketakutan di dunia ini? Gereja hadir ketika jemaat datang dengan luka dan beban, mereka pulang dengan damai sejahtera. Gereja tidak menjadi tempat mendiskriminasi orang. Gereja tempat membuat orang mengalami pertobatan. Dia datang dengan luka, dia datang dengan sakit hati, dia pulang dengan sukacita. Gereja menjadi tempat orang mengalami pemulihan dalam hidupnya. Itu cara gereja menampakkan diri. Komisi-komisi menampakkan diri dalam pelayanannya. Ada komisi anak ya, ada youth, ada musik gerejawi, ya, liturgos, ada lagi WBI, wanita Betel, yang bapak-bapak, kaum bapak. Satu yang kita sering lupakan, komisi keluarga dan pemulihan. Berapa banyak keluarga Kristen itu yang memiliki pergumulan dalam hidupnya? Berapa banyak keluarga Kristen menjadi tempat terjadinya kekerasan? Berapa banyak keluarga Kristen itu mengalami bentrokan, kekerasan dalam keluarga? Bagaimana dalam keluarga Kristen anak-anak menjadi korban? Ini kenyataannya banyak sekali viral ya, bahwa kekerasan itu terjadi bukan dari orang lain, tapi di dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana gereja menampakkan diri? Kalau tugas polisi pasti jelas ya, pengacara jelas, hukum. Kalau gereja menampakkan diri, membawa orang-orang yang terluka. Mereka pulang dengan sukacita. Bagaimana nih mahasiswa-mahasiswa teologi yang sudah ada di sini menampakkan diri? Kami sudah pelayanan sekolah minggu ibu. Kami sudah jadi singer ibu. Kami sudah bawa tangguk persembahan ibu. Puji Tuhan. Kita lihat kembali bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk menampakkan diri. Ada beberapa pertanyaan mengenai pengutusan. Bagaimana cara saya diutus membawa damai? Kemana saya harus diutus? Bagaimana keadaannya di sana? Apakah saya merasa enak? Kita diutus ke dalam gereja, kita diutus di dalam keluarga, kita diutus bersama gereja dan keluarga membawa damai dan sukacita itu kepada semua orang yang berduka. Banyak hal membuat orang berduka, Bapak Ibu. Orang bisa berduka karena perkataan sesamanya. Orang bisa berduka karena candaan tapi disertai dengan bulian. Ya. Ada orang yang khawatir, ada orang yang teraniaya, orang yang terluka, ada orang yang dilecehkan, orang yang mengalami kekerasan. Gereja menjadi tempat yang damai, membuat siapa saja menjadi sukacita. Gereja menjadi tempat jemaat merasakan Yesus nampak dalam pelayanan-pelayanan kita. Orang pulang tidak dengan sungut dan kecewa. Ini pendeta khotbah terlalu lama. Ada yang begitu? Tidak ada? Amin. Sudah terima Roh Kudus ini. Jadi saya lebih damai sejahtera lagi 2 jam di depan. Yesus nampak dalam pelayanan-pelayanan gereja ketika banyak orang menerima Kristus. Gereja menjadi akar dan tempat yang membuat kita sadar bahwa Yesus Kristus juga datang di dalam keluarga untuk membawa damai sejahtera. Jangan keluarga yang menjadi sumber luka dan hilangnya damai sejahtera. Jangan keluarga yang menjadi tempat hilangnya sukacita. Jangan sampai keluarga yang menjadi tempat anak-anak memberontak terhadap orang tua.
Jangan sampai di dalam keluarga itu orang tua yang melukai hati anak-anak. Cara kita mendidik anak-anak jangan menimbulkan luka. Kalau cara yang baik, pesan yang baik disampaikan dengan cara yang salah, tidak diterima oleh anak-anak. Apalagi sekarang ya, kita nih anak-anak muda lebih banyak akrab dengan AI. Ada satu mahasiswa, saya lihat dia main HP terus, kenapa ya? Dia bukan chat dengan pacarnya, dia siapa? Chat AI. Dia bilang, saya turun dari tangga kampus, dia di bawah duduk. Dia chat. Meta AI. Meta, saya merindukan pacar saya yang bernama ini. Meta membalas, kami tidak menemukan nama pacar Anda yang bernama ini. Mungkin yang Anda maksudkan adalah siapa begitu nama artis di luar. Dia balas lagi, Meta, apakah dia juga merindukan saya? Meta jawab, saya tidak tahu karena saya tidak mengenalnya. Kenapa tidak chat langsung pacarmu gitu ya? Lalu saya tanya lagi, kamu ada tanya apa lagi di Meta? Saya tanya tentang saya punya mama. Kenapa? Meta, kenapa mama saya setiap pagi selalu marah-marah? Meta menjawab, ibu kamu marah-marah karena kamu selalu bermain handphone. Kita membutuhkan damai jawaban yang selalu membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa? Karena ruang dalam keluarga tidak diciptakan menjadi ruang yang akrab. Ada lagi cerita Komang dan Walid. Ini gambaran tentang keluarga ya, menampakkan diri. Ada yang kenal Komang kok? Wanita-wanita mengharapkan dirinya menjadi seperti Komang. Dibuatkan lagu, ya. Tapi kalau suaminya bilang, kekasihku, cantik sekali kamu hari ini. Apa puji-puji nih? Tahu sudah mau apa? Tapi mau seperti Komang. Komang ini gambaran perempuan yang sempurna menurut pasangannya. Beda kalau dengan gambaran sempurna dari pasangan kita yang di NTT ya. Gambaran pasangan yang sempurna, satu, bisa masak. Kedua, bisa masak. Ketiga, bisa buka TikTok, YouTube. Semua racikan bumbu permasakan ada di situ. Tapi yang disajikan untuk suaminya adalah mie dan telur rebus. Maaf, Anda bukan Komang. Mau menjadi Komang, tapi tidak menempatkan diri bagaimana memperlakukan orang lain seperti yang seharusnya. Itu yang sempurna. Kalau Walid ini yang bahaya nih, Walid nih. Ya, jangan ikut sama Walid ya. Bapak mama mohon maaf, kalau generasi kami di TikTok itu ada viral film tentang Walid, durasinya 6 jam. Walid ini dia membawa damai sejahtera betul ya untuk para wanita-wanita. Walid punya 4 istri. 4 istri kandung. Sah. Saya lupa ada Dewi, Anissa, 6 orang apa 4 orang lainnya istri nikah batin. Istri nikah batin ini istri yang menikah hanya karena kesepakatan berdua. Saya bilang ini kalau di Sumba kira-kira ada istri berapa ya? Jangan omong-omong. Kenapa? Karena menurut Walid ukuran kebahagiaan dan damainya hidupnya dia tuh dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Apakah itu menjadi bagian dari keluarganya? Tidak. Mereka tidak menjadi bagian dari keluarganya.
Karena yang disebut sebagai keluarga yang menampakkan diri adalah keluarga yang tidak menyakiti siapapun yang menjadi bagian dari dirinya. Itu keluarga yang menampakkan diri. Kenapa? Karena keluarga yang menampakkan diri adalah keluarga yang membawa shalom alehim. Anak-anak jangan berharap diperlakukan seperti komang. Jangan berharap juga untuk diperlakukan selalu baik. Periksa dulu diri kita. Itu yang Yesus mau kasih tahu ke kita. Makanya setelah orang menerima damai sejahtera, dia harus terima itu Roh Kudus. Empaso, menerima itu energi positif. Untuk apa? Dia bisa jalan dengan baik tugas pengutusan itu. Pernahkah ada yang kecewa terhadap keluarganya? Pernahkah keluarga bukan menjadi ruang aman bagi setiap orang? Pulang dari sini, kembali kepada keluarga, kasih tahu minta maaf. Makanya Yesus bilang di ayatnya 23, kalau kamu mengampuni dosa orang, kamu pun akan Zaman sekarang orang lebih taat kepada Meta AI daripada taat kepada orang tua. Apa yang muncul di YouTube lebih diikuti daripada apa yang disampaikan oleh orang tua. Bagaimana keluarga mau menampakkan diri? Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Kristus Yesus mengajak gereja dan keluarga supaya dalam ketakutan dan khawatir hadirkan damai sejahtera. Kenapa? Karena menjadi gereja dan keluarga yang menampakkan diri mewujudkan damai sejahtera, kita harus punya hal-hal ini. Yang pertama, 1, gereja dan keluarga menjadi rumah yang melihat Kristus dan menjadikan Kristus sumber sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa sukacita. Kehadiran kita membuat siapapun menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, gereja dan keluarga menampakkan diri bahwa damai sejahtera dan menerima pengutusan Yesus itu bergantung kepada Bapa dan menaati Allah secara total. Ini tidak mudah, tidak seperti seenaknya kita berbicara. Karena itulah Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Kadang kita berdoa, kita lupa tentang Roh Kudus. Kasih Roh-Mu Tuhan kepadaku, supaya apapun yang kulakukan, yang kukatakan, yang kupikirkan, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, untuk pelayananku, untuk komisiku, itu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Berikan aku Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya ketika aku berjumpa dengan orang-orang yang bekerja dengan hidupku setiap hari, saya membawa damai sejahtera itu, dan mereka merasakan sukacita itu. Lebih fokus pada apa yang Allah kasih daripada yang orang cerita. Seringkali relasi kita itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Lebih sering mendengarkan cerita orang, lebih senang mendengarkan informasi dari orang daripada mendengarkan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Manusia itu bisa membenci orang lain hanya karena cerita orang. Manusia itu bisa menuduh orang lain hanya karena cerita orang lain. Dengar-dengar. Karena dengar-dengar cerita itu. Hanya karena baca dari Facebook, baca dari ini, media sosial juga kayak buta huruf ya. Tidak bisa memfilter mana informasi yang jelas. Akhirnya masyarakat juga mengkonsumsi semua hal-hal informasi yang kemudian merusak relasi kita. Ini gereja dan keluarga harus nampak di situ. Jangan karena informasi yang beredar, damai sejahtera itu tidak ada dalam hubungan kita. Yang keempat, gereja dan keluarga menampakkan diri melalui pelayanan sehingga setiap orang menerima Roh Kudus dan pengudusan diri serta pengampunan. Gereja ini menjadi tempat semua orang mengalami pengudusan.
Yang tadi dia datang dengan kebencian terhadap orang lain, setelah dia sampai, dia keluar, ini dia pulang dengan apa? Damai sejahtera dan pengampunan. Tidak ada luka dalam dirinya, dalam hatinya. Keluarga itu harus menjadi tempat pengampunan dan pengudusan. Kalau orang tua belum berani minta maaf kepada anak-anak, hari ini pulang minta maaf. Nampakkan diri sebagai keluarga yang penuh pengampunan. Kalau anak-anak hari-hari kemarin masih suka melawan, membantah orang tua, hari ini pulang bilang, Mama Komangku sayang, saya telah menerima Roh Kudus, saya jadi anak yang tidak ada anak-anak kok. Orang tua semua kok. Oh, anak yang baik, tepuk tangan dulu. Habis ini bilang mati, semua lihat-lihat mama di belakang. Mama, bapak lihat bapak anak-anak ya. Kalau tidak minta maaf sebentar tegur mereka. Yang berikut, gereja dan keluarga harus menjadi tempat yang membuat orang merasakan keselamatan. Komisi-komisi sudah ada, pelayanan-pelayanan sudah ada. Kita hanya perlu terus menampakkan diri seperti yang Yesus katakan. Mari menjadi gereja dan keluarga yang bersama Kristus menampakkan diri dalam pelayanan kita, menghapus semua kekhawatiran dan ketakutan, supaya pelayanan kita menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Amin.